Benar-benar aneh. Ternyata bukan hanya polisi di negeri Konoha yang pandai mengarang cerita. Polisi Malaysia pun sangat fasih ketika mengarang cerita terkait penembakan warga negara Indonesia yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM. Kepala Kepolisian Selangor Malaysia, Hussein Omar Khan, mengatakan pasukan APMM menembaki kapal berisi WNI sebagai upaya membela diri. Hal itu didasarkan pada laporan yang dibuat oleh APMM. Artinya hanya berdasarkan laporan sepihak APMM lalu dijadikan dasar untuk menggelar jumpa pers dan menegaskan bahwa penembakan terhadap WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor pada Jumat 24 Januari 2025 sebagai upaya untuk membela diri. Karena basisnya membela diri, berarti kan ada serangan. Jadi menurut Hussein, kapal patroli APMM ditabrak oleh kapal boot yang dinaiki oleh WNI, sehingga kemudian pasukan APMM ini melepaskan tembakan secara membabi buta. Itu versi kepolisian Malaysia yang saya sebut sebagai sebuah fiksi sebagaimana yang sering dilakukan oleh kepolisian di negeri Konoha. Pernyataan kepolisian Selangor sudah dibantah oleh anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman, atau yang akrab dipanggil Haji Umar. Dikutip dari Kompas TV, Sudirman mengatakan insiden itu bermula ketika 26 TKI menaiki boot untuk keluar dari Malaysia secara ilegal. Boot itu kemudian dikejar oleh APMM. Boot berisi WNI kemudian berusaha melarikan diri. Saat itulah pasukan APMM melepaskan tembakan dari jarak dekat sehingga mengakibatkan 1 WNI tewas dan 4 lainnya luka-luka. Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur juga sudah mengirimkan nota diplomatik yang meminta agar Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh dan investigasi atas penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh APMM terhadap warga negara Indonesia. Kita berharap insiden penembakan WNI oleh pasukan APMM di Tanjung Ru, Malaysia tidak berhenti di tangan kepolisian Selangor. Laporan yang dibuat APMM harus diuji melalui investigasi yang dilakukan oleh aparat yang netral. Bila perlu melibatkan Indonesia, meski kita paham setiap negara memiliki kedaulatan hukum yang tentu saja tidak ingin diintervensi oleh negara lain. Persoalannya bagi Indonesia, ini bukan kasus yang pertama. Berdasarkan data Migrancare, sejak tahun 2005 hingga 2025, sudah ada sedikitnya 75 WNI yang tewas ditembak oleh aparat penegak hukum Malaysia. Penembakan semacam itu yang oleh Direktur Eksekutif Migrancare, Wahyu Susilo, disebut sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum, tidak boleh diteruskan karena merupakan bentuk pelanggaran HAM. Jika memang WNI melanggar aturan, tidak memiliki dokumen yang disyaratkan oleh Malaysia, silakan diproses melalui hukum yang berlaku di Malaysia. Hal itu tidak bisa dijadikan alasan bagi aparat keamanan Malaysia untuk melakukan eksekusi mati di tempat. Jika hal ini terus dibiarkan, kelak aparat penegak hukum di Malaysia akan berpikiran bahwa mereka bebas untuk memperlakukan bahkan menembak mati WNI karena tidak ada yang melindungi WNI. Negaranya pun diam seribu bahasa. Kita berharap pemerintah benar-benar serius melindungi warga negaranya di luar negeri. Jangan hanya senang ketika menerima devisa, memberi julukan artifisial sebagai pahlawan devisa dan lain-lain, tapi abai pada perlindungan hukumnya
Padahal melindungi warga negara dimanapun mereka berada adalah amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kita paham Indonesia tidak mungkin berani memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, apalagi ganyang Malaysia. Ada jutaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia, baik di sektor domestik maupun industri. Tidak mungkin memulangkan mereka semua. Pengangguran di dalam negeri pun sangat tinggi, sementara lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas. Mungkin itu juga yang menahan lidah Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia. Bukannya meminta penjelasan terhadap insiden penembakan WNI, Prabowo justru memberikan banyak puja-puji terhadap negeri jiran itu. Namun tingginya ketergantungan kita terhadap Malaysia, terutama terkait tenaga kerja, bukan berarti kita akan mendiamkan saja kebrutalan aparat penegak hukum Malaysia terhadap WNI. Ini menyangkut harga diri bangsa yang harus diperjuangkan, yang harus ditegakkan, apapun taruhannya. Semoga keinginan Presiden Prabowo menjadikan Indonesia sebagai macan Asia bukan hanya pemanis mimpi di siang hari. Demikian dulu teman-teman, sampai berjumpa lagi pada isu-isu lain yang lebih panas.